Kemarin juga video yang terakhir yang saya upload, banyak sekali komentar yang ingin melihat Beli review kembali dong pohon-pohon yang sudah dikerjakan oleh Beli. Bagaimana sih proses kelanjutannya? Oke, setelah ini saya akan mengambil pohon yang sudah saya kerjakan baik dari 8 bulan yang lalu, 6 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang 4 bulan yang lalu.
Halo Sobat Bonsai, berjumpa kembali ya bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen. Oke, demikian tadi sedikit pengerjaan ataupun tahapan proses yang ketiga dari bonsai wacang ini yang bergaya bunyin. Yang waktu lalu sekitar 8 bulan yang lalu kalau tidak salah saya melakukan proses yang pertama dari bahan kalau nggak salah dari Madura kalau tidak salah ya, dari seorang teman. Dulu pohon ini pernah jadi dan kemudian sakit, kemudian saya mengkonsepnya ulang. Dan kemudian 6 bulan yang lalu saya juga melakukan tanganan dalam melakukan pengelosan daripada anak cabangnya. Nah sekarang yang ketiga saya melakukan penggantian pot yang lebih ideal untuk pohon ini. Untuk yang lebih pas 6 bulan yang lalu atau 8 bulan yang lalu saya melakukan penggantian pot dari potnya yang kecil. Saya taruh di pot yang besar untuk mendapatkan penyuburan sambil melakukan pengulangan pada percabangan. Dan kembali lagi setelah 8 bulan saya melakukan pergantian pot untuk mendapatkan finishing touch pada potnya ataupun kedudukan pohon ataupun segala macamnya, sembari memperbaiki sari line untuk mendapatkan irama antara deadwood dan livewoodnya ini lebih dramatis ya, lebih kelihatan estetiknya lebih tinggi. Jadi kurang lebih seperti ini penanganan ataupun proses saya selama 8 bulan. Kalian bisa cek kembali video yang 8 bulan ataupun yang 6 bulan yang lalu. Ini total semua saya rekayasa ulang. Bisa dikatakan rekayasa karena dalam kita melakukan sebuah proses bonsai tentu saja kita merekayasa. Baik merekayasa dari kedudukan pohon, bagaimana kita membuat sebuah reposisi, bagaimana kita melakukan rekayasa pot yang lebih ideal menurut jenis ataupun kriteria ataupun dasar-dasar ataupun gerak dasar yang dianut oleh pohon tertentu. Dan kemudian kita melakukan rekayasa percabangan untuk mendapatkan kembali percabangan yang dinamis menurut konsep dari pohon itu sendiri. Dan kemudian kita melakukan rekayasa pengecilan daun. Itu juga murni rekayasa untuk mendapatkan hasil akhir bagaimana kita mendapatkan skala antara pohon dan pengecilan daun, antara batang dan cabang, antara cabang dan anak cabang, dan ranting bahkan cucu ranting dan seterusnya sesuai dengan pengecilan daunnya. Jadi kita membuat sebuah drama alam pohon tua di alam juga menggunakan sebuah skala. Artinya sebuah komposisi yang balancing optik kalau bisa dikatakan seperti itu. Ya, kemarin juga video yang terakhir yang saya upload banyak sekali komentar yang ingin melihat review kembali dong pohon-pohon yang sudah dikerjakan oleh beli. Bagaimana sih proses kelanjutannya? Oke, setelah ini saya akan mengambil pohon yang sudah saya kerjakan baik dari 8 bulan yang lalu, 6 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang 4 bulan yang lalu saya akan ambil. Oke sahabat, jadi seperti inilah proses ketiga ataupun tahapan ketiga dalam proses bonsai wacang ini, wahong yang disambung dengan sanjang yang saya beri nama Si Putri Menangis. Oke sahabat, ini adalah pohon sisir yang bergaya bunjin juga. Ini waktu saya bikinkan video ataupun tutorial mengkonsep bonsai bunjin kalau tidak salah, sekitar 4 bulan yang lalu ya. Jika kalian flashback kembali ke video tersebut, saya menambahkan banyak sekali kawat yang biasa saya lakukan untuk teknik estimasi ya. Kalau bisa kalian lihat di sini, flashback ke video tersebut.
Di sini hanya ada satu titik tumbuh kecil, dan kemudian saya menaruh kawat hitam untuk estimasi percabangan. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan pecahan selama 4 bulan tersebut, dan banyak sekali terobosan-terobosan baru yang saya pergunakan untuk percabangan, baik dari anak cabang maupun mulai ke ranting. Ini saya pruning dan saya rewiring sekitar seminggu yang lalu. Pohonnya sangat subur dan sudah mulai menunjukkan tunas-tunas baru untuk pecahan rantingnya ya. Untuk pohon sisir ini mengalami kesuburan yang cukup baik karena saya menggunakan pupuk De Anderson yang slow release. Pupuk ini sangat bagus baik untuk pohon tropis maupun pohon yang bergaya subtropis ataupun jenis ataupun spesiesnya yang subtropis seperti juniper tentunya, ataupun lohansung yang semi subtropis ya. Jadi buat kalian yang belum mencoba De Anderson, kalian bisa coba dalam melakukan penggunaan De Anderson karena pupuknya sangat luar biasa untuk memberikan kesuburan pada pohon, baik yang pohon yang masih program, bisa dikatakan program, masih melakukan pengelosan ataupun pohon yang sudah jadi, pohon yang hanya kita menjaga staminanya, baik hanya melakukan defoliation atau melakukan cut and grow ya pada final touch-nya, karena pohon memiliki tahapan-tahapan yang berbeda tentunya. Jadi De Anderson sudah menginovasi pupuk-pupuknya untuk kebutuhan bonsai-bonsai kita. Kita akan melihat bonsai serut yang saya tangani sekitar 8 bulan yang lalu. Oke sahabat, tentu kalian masih ingat video yang terdahulu, kalau tidak salah mungkin 6 bulan ya, 6 bulan ataupun 7 bulan yang lalu, saya kurang ingat. Nanti saya cek di YouTube studio saya. Jadi inilah serut yang saya beri nama bangau menyesal, juga bergaya bunjin yang dikombinasikan menggunakan gaya sekijoju ya, ataupun on the rock. Jadi kalian bisa lihat awal dari pohon ini datang, yang kebetulan terdahulu adalah milik dari seorang teman saya, sahabat saya, Beli Ketut Balimun dari Balimun Bonsai. Saya mengambil ataupun mendapatkan hibahan dari Beli Ketut hanya pohon ini, hanya percabangan di sini. Mahkotanya sudah lengkap dan cabang pertamanya juga sudah seperti ini, tetapi belum rapat seperti ini, masih jarang. Dan kemudian saya mengambil sebuah inisiatif untuk membuat sebuah bed dimensi di sini, dan juga membuat alur baru dengan menggunakan terobosan dari bawah. Jadi terobosan-terobosan ini saya los, kemudian saya lilitkan di bebatuan yang saya tambahkan pada pohon ini, yang bertujuan untuk menguatkan dari batang ini, karena ini adalah serut dengan teknik tanam terbalik. Jadi di sini adalah batang dan kemudian ini adalah akar. Untuk jenis pohon perdu ataupun semak bisa dilakukan seperti ini, tidak masalah. Mereka pun tidak mengalami kendala dalam penyuburan ataupun tahapan-tahapan bonsai. Nah, jadi ini sudah saya lakukan sekitar 8 bulan yang lalu ataupun mungkin 7 bulan yang lalu. Jadi kalian bisa lihat perbedaan warna batang. Batang yang masih muda dalam serut memiliki warna coklat kemerahan. Yang ini coklat kehijauan. Jadi kematangan kulit sangat berbeda di sini. Akan tetapi nantinya tentu akan mengejar warna kulit yang sudah matang dari batang utamanya. Jadi saya sudah melakukan pemotongan dari pengelosan-pengelosan tersebut yang saya rasa sudah cukup, karena saya tidak mau mendominasi batang utama dengan penambahan alur-alur seperti ini. Dari sini juga kalian bisa lihat
perbedaan warna. Ini saya loss murni untuk mendapatkan pendamping mahkota dari backnya, back dimensinya. Jadi untuk mendapatkan kesan yang lebih mewah pada pohon ini. Kalau hanya seperti ini, walaupun dia bergaya bunyin, akan tetapi masih kelihatan miskin ya. Tentu saja ini akan melakukan pemecahan ranting dan seterusnya. Saya belum melakukan penggantian media karena bonsai serut cukup bandel dalam media, dan bahkan kalau sering-sering ganti media untuk jenis serut malah akan semakin merusak daripada perantingan. Jadi untuk bonsai serut kurang lebih 1 tahun kita bisa melakukan penggantian media. Berbeda dengan sisir dan wacang ataupun sancang, mereka lebih memerlukan penggantian media yang lebih singkat, mungkin sekitar 5 bulan ataupun 6 bulan. Oke sahabat, ini adalah bonsai kimeng yang bergaya windswept ataupun tertiup angin ataupun terhembus angin ya. Salah satu gaya favorit saya juga. Saya senang sekali memanfaatkan bahan yang sederhana dan berusaha merubahnya dengan kesabaran tentunya menjadi konsep-konsep yang bisa dikatakan tidak umum ataupun bukan dari selera orang banyak. Yang kita ketahui mungkin orang di Indonesia masih sangat mendominasi dari informal ataupun formal. Akan tetapi saya sangat menyukai gaya-gaya yang sebenarnya gaya yang sudah ada, akan tetapi tertinggal dikarenakan industri ataupun bisnis, bisa dikatakan seperti itu, oleh penggelut bonsai, baik dari petani bonsai, kolektor, dan yang lain. Jadi gaya-gaya seperti ini tertinggal jauh, mungkin dari selera pasar juga. Akan tetapi tentu saja kita tidak boleh melupakan dan tetap melestarikan gaya-gaya bonsai yang sudah kita adopsi dari negara-negara tertentu. Oke, pohon ini diberikan oleh sahabat saya juga. Kebanyakan pemberian sih. Dari sahabat saya juga, dari Cok Bagus Eka Surya atau yang lebih dikenal dengan Cok Pusing ya. Bahkan kimeng ini pun saya beri nama Pusing, yang artinya terpelintir ataupun berputar-putar. Itu juga terinspirasi dari arah angin ya, yang memutar, yang bergerak, yang menghembus pohon ini menjadi sebuah gaya windswept. Jadi pohon ini datang sekitar mungkin kurang lebih setahun yang lalu dari beliau, dan kemudian saya membuat tutorial ini, melakukan perubahan gaya sekitar 4 bulan yang lalu kalau tidak salah. Itu pun sudah mengalami tahapan yang kedua waktu itu. Ya, jadi kawatnya sudah mulai masuk, akan tetapi saya diamkan dulu. Saya akan menunggu daun tuanya sekali lagi, saya pruning, barulah saya akan menseleksi kawat yang mulai tenggelam dan melakukan rewiring ya, ataupun pengawatan ulang. Karena melakukan pelintiran pada perantingan ataupun anak cabang fikus, biasanya kalau kita lepas kawat, mereka akan kembali, walaupun tidak sempurna kembalinya. Akan tetapi kita bisa melakukan rewiring ataupun pengawatan ulang untuk mempatenkan gerakan dari anak cabang ataupun perantingan. Ya, kita putar sedikit. Ini saya kerjakan ataupun saya melakukan pruning dan melakukan penggantian pot. Jika kalian flashback, potnya masih besar, kotak,
saya melakukan penyuburan di sana. Nah, untuk itulah saya melakukan reporting dan melakukan penggantian media baru dan pemupukan baru untuk mendapatkan pecahan-pecahan ranting ya ke depannya. Saya melakukan sisipan-sisipan dari akar sulur juga sudah mulai sembuh. Kalian bisa lihat di sini masih ada sisa bekas torehan pisau saya, akan tetapi ke depannya tentu saja akan mulai menutup dan sembuh seperti kulit yang tidak pernah saya toreh. Ini adalah salah satu contohnya. Ini saya sisipkan akar cukup lama, mungkin sekitar 8 bulan yang lalu. Yang ini baru sekitar 4 bulanan. Ini ada gagal satu, saya melakukan sisip akar sulur, akan tetapi akar sulurnya mengering, dan setelah itu akar originalnya malah tumbuh. Jadi masih kecil seperti ini. Terus saja tetap saya pakai, bertujuan untuk mendapatkan benjolan-benjolan pada batang utama. Karena pada awalnya pohon ini sangat sederhana, gerakannya hanya seperti ini ya, seperti huruf C. Kemudian melakukan percabangan-percabangan dengan menganut konsep windswept ataupun gaya tertiup angin ya. Jadi kurang lebih seperti ini sahabat. Saya juga melakukan wiring pada akar sulurnya untuk mendapatkan pengarahan-pengarahan yang saya inginkan. Dan bisa kalian lihat kawatnya sudah mulai masuk. Jadi saya perlu menunggu one growing season ataupun mendapatkan daun tua ke depannya, kemudian membruning dan mulai melepaskan kawat-kawat yang sudah mulai masuk. Dan ini satu lagi ya para sahabat, ini adalah jenis bougainvillea ataupun bougainville, ataupun orang kita menyebutnya dengan sebutan bunga kembang kertas ya, karena mirip kertas, sangat tipis, banyak variannya dari warna bunganya. Ini datang ke rumah dari hibahan teman juga, dari Aji Dewo Tudi AA, dari Gianyar juga, sekitar 6 bulan yang lalu. Datang dengan pot besar, kemudian saya membuat tutorial penambahan batu, karena ini apa ya, tembus, ini kropos, dalamnya ini seperti kentongan. Kemudian saya menambahkan batu untuk mendapatkan aksen yang berbeda, sembari menutup daripada bolong yang di dalam, karena jenis kayu bougainville juga sangat rapuh ya, sangat rapuh, sekali airnya masuk habis, makanya kita perlu menutupnya dengan sesuatu. Kebetulan saya menggunakan batu untuk mendapatkan kesan bonsai yang on the rock juga, walaupun gaya dari pohon ini adalah informal ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya, datang sekitar 6 bulan yang lalu dengan pot besar, saya mempresnya waktu itu ke pot yang lebih kecil. Nah, sekitar seminggu yang lalu saya kembali mempresnya dari akarnya ini untuk mendapatkan pot yang sekarang. Nah, jadi tujuan saya 2 kali pres akar agar mengurangi stres dari pohon ini dan juga menjaga perantingan, karena kerapatan rantingnya sudah sangat bagus sekali, ketuaan dari cabang dari pohonnya sendiri sudah sangat luar biasa menurut saya, karena jarang sekali bougainville yang saya lihat baik di market ataupun di pameran yang mempunyai kerapatan seperti ini, selevel ini ya. Ini kalau berbunga warnanya pink Fanta ya, pinknya itu agak cerah dan sedikit keunguan, pink Fanta. Pohonnya sudah mulai menunjukkan kestabilan dengan tumbuhnya banyak tunas-tunas baru. Awalnya datang sekitar 6 bulan lalu, rantingnya belum sebegini. Jadi selama 6 bulan itu saya mendapatkan mungkin 10 ataupun 15% ranting baru, cucu ranting baru. Saya tetap melakukan pruning daun selama kurang lebih 2,5 ataupun 3 bulan sekali,
untuk mendapatkan penyinaran pada perantingan, karena daun bougainville lumayan lebar, jadi bisa menutupi tumbuhan tunas-tunas baru yang bisa dikatakan back budding ataupun tumbuhan yang di belakang untuk mendapatkan kerapatan ke depannya. Jadi perlu kita memperhatikan defoliation ataupun pruningan pada pohon kita yang berdaun besar ya, ataupun berdaun lebar, untuk mendapatkan penyinaran ke dalam ketiak-ketiak yang lebih dalam, untuk memancing tunas-tunas baru, untuk mendapatkan ke depannya perantingan yang lebih rapat. Oke para sahabat, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Terima kasih kalian sudah memancing hasrat saya untuk berbagi setiap video lewat kolom komentar tentunya. Sembari juga saya membagikan pengalaman ataupun pola pikir saya tentang bonsai. Banyak sekali hal yang menurut saya yang berbeda ataupun yang saya lakukan ini lumayan berbeda. Mungkin kalian perhatikan sebelumnya belum ada yang mencerna hal seperti itu, belum ada yang berani melakukan hal seperti itu. Itu kembali lagi bagaimana kita meningkatkan mutu estetik bonsai Indonesia ke depannya untuk di mata dunia. Jadi kita harus berkembang, harus maju, harus berani, harus berinovasi dan lebih kreatif tentunya. Karena bonsai itu adalah rekayasa. Apapun yang kita lakukan dalam kesenian bonsai itu murni rekayasa, itu murni buatan. Tentu saja kita kembali mengacu kepada alam, apa yang kita lihat di alam, kita terapkan, kita rekayasa. Sebuah bahan, sebuah pohon yang masih bahan kita rekayasa menurut acuan ataupun gerak dasar mereka, gerak anatomi mereka yang kita lihat di alam. Oke sahabat, terima kasih buat kalian. Bonsai Elemen bersama saya, Donawayan.